Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review paper yang berjudul A Fuzzy Word Similarity Measure for Selecting Top K Similar Word in Query Expansion. Paper ini dikarang oleh Xian Liu dan teman-temannya, dan paper ini disubmit di IEEE Transaction on Fuzzy System pada tahun 2020. Di sini saya pertama akan menjelaskan introduction, di mana paper ini berfokus mengenai pemilihan kata top K, di mana pemilihan kata top K merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengembalikan kata yang mirip sebanyak K dari kandidat setnya. Nah, salah satu metode yang populer dan efektif adalah word embedding. Di sini saya contohkan menggunakan word to fact dari kata makan. Nah, di sini dengan menggunakan word to fact yang di training dengan data Wikipedia Dummy, itu hasilnya 10 kata tertinggi atau top 10 dari kata makan itu memiliki hasil makannya dengan similaritas 0,66, sarapan 0,60, dan lain-lain. Nah, word embedding ini itu bergantung pada perhitungan statistika di mana kata yang berdekatan dianggap memiliki kemiripan yang tinggi. Nah, dikarenakan dia menggunakan atau berdasarkan kata yang berdekatan, maka dia memiliki bias, di mana biasnya adalah tidak memperhitungkan global information pada kata atau pada kalimat. Contohnya, kata programming di sini itu akan dekat dengan term dan language. Padahal harusnya jika dia memperhitungkan global information, programming ini akan dekat dengan algoritma pada kata ini, pada kalimat ini. Sehingga kontribusi pada paper ini adalah strategi untuk mengekstrak global information kata menggunakan association rule dan local information menggunakan word embedding. Lalu kontribusi yang kedua adalah menggunakan fuzzy similarity untuk menggabungkan hasil local information dan global information yang didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu local information menggunakan word embedding dan global information menggunakan association rule. Untuk metodologinya di sini terdiri dari 3 tahap besar, di mana yang pertama adalah local information. Jadi dia mencari informasi lokal menggunakan word embedding, word to fact. Dan yang kedua dia mencari global information menggunakan association rule, dan yang ketiga dia memperhitungkan similaritas kata menggunakan fuzzy. Nah, contohnya di sini ketika korpus itu dimasukkan, dia akan melakukan proses paralel local measure dan global measure. Jadi dia memperlakukan local measure yang menggunakan word embedding, word to fact, dan association rule, dan dia akan di word pair. Word pair ini dia menggunakan matrix. Matriksnya bisa jadi di paper itu dituliskan bisa jadi menggunakan Euclidean atau Gaussian similarity. Nah, hasil dari word embedding ini akan mendapatkan hasil embedding similarity, dan association rule itu akan menghasilkan rule dan ranking score. Lalu kedua hasil ini akan menjadi input di fuzzy similarity-nya. Nah, dengan berdasarkan fuzzy rule-nya, dia akan menghasilkan output fuzzy similarity. Nah, fuzzy similarity ini akan digunakan untuk mencari top K selection yang akan dihitung. Misalkan dia ketika di masalah query expansion, maka dia top K selection ini untuk kandidat term yang nantinya akan digunakan untuk pencarian dokumen. Nah, yang pertama adalah local information. Local information di sini dia menggunakan word embedding, word to fact. Dan word embedding itu dia menggunakan kedekatan kata atau local neighborhood. Sehingga kata programming pada kalimat yang pertama ini, some author restrict the term programming language to those languages that can express all possible algorithm, itu mirip dengan kata term dan language dan akan sangat jauh dengan algoritma. Padahal pada real case, programming ini harusnya dekat dengan algoritma. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Kata programming ini akan dekat dengan and language. Padahal harusnya dia juga dekat dengan algoritma. Yang kedua adalah global information, atau dia menggunakan association rule. Nah, association rule ini akan terpenuhi
atau terdiri dari 3 kondisi, di mana kondisinya adalah terdapat pattern X dan pattern Y yang digunakan untuk membangun association rule-nya. Nah, X sama Y ini, X adalah antecedent pattern dan Y adalah consequent pattern. Antecedent pattern adalah pattern yang digunakan untuk mengetahui referent kata ganti dalam kalimat. Nah, contohnya, the policeman asked the boy what he was doing. Nah, frasa dari the boy ini itu antecedent dari pronoun he. Lalu consequent. Nah, consequent pattern adalah pattern yang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu kalimat. Contohnya, if whale is mammal, then whale is animal. Mammal and animal itu merupakan consequent dari whale. Nah, berdasarkan dari pattern X dan Y, ini akan terbentuk kondisi jika X itu subset dari I itu set dari item, dan D itu set dari transaction, X itu subset dari I, dan pattern Y itu subset dari I, dan X intersection dengan Y, maka jika X intersection dengan Y, maka dia dianggap empty set. Lalu kondisi yang kedua itu support X harus lebih dari sama dengan threshold support minimum. Begitu juga dengan Y. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah confidence dari pattern X dan Y itu harus lebih dari minimum threshold confidence. Nah, support ini itu digunakan untuk mengetahui banyaknya pattern X dalam korpus. Jadi contoh, jika ingin menghitung support Y, maka dia juga menghitung banyaknya pattern Y dalam korpus, atau bisa dibilang di sini adalah transaction. Jadi ketika pattern itu terdeteksi di transaction di setiap kalimat, di sini diproses setiap kalimat. Jika terdeteksi, maka dia dianggap 1 frekuensinya dan dibagi dengan semua kalimat yang ada di korpus. Lalu confidence itu digunakan untuk mengetahui banyaknya rule yang benar berdasarkan pattern X dan pattern Y. Nah, confidence ini dihitung dengan mencari support X, Y terlebih dahulu dibagi dengan support X. Nah, minimum support threshold ini digunakan untuk mengetahui kata yang sering disebutkan dalam korpus, dan minimum confidence atau TC digunakan untuk mengetahui kata yang sering disebutkan dalam korpus untuk membentuk rule. Nah, gabungan dari semua rule ini akan disimpan dalam variabel R. Jadi misalkan di sini ada rule nomor 1, rule nomor 2 sampai rule N. Nah, tiap rule ini akan dihitung berdasarkan pattern X dan pattern Y atau antecedent pattern dan consequent pattern, dan jumlah dari tiap rule yang terdeteksi, berapa banyaknya X terdeteksi, Y juga berapa banyaknya, dan C ini adalah conditional probability. Lalu yang ketiga di sini dia menghitung word similarity menggunakan algoritma fuzzy, di mana tahap dari fuzzy logic itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah fuzzification, lalu fuzzy logic operator, dan defuzzification. Nah, fuzzification ini merupakan proses yang digunakan untuk merubah data menjadi fungsi keanggotaan, di mana fungsi keanggotaannya biasanya itu menggunakan linguistik. Nah, input dari fuzzification ini seperti pada gambar sebelumnya, dia berdasarkan local score atau S lokal yang didapatkan dari word embedding, dan global score S global yang didapatkan dari association rule. Untuk S lokal atau yang didapatkan dari word embedding itu dia menggunakan quotient similarity untuk menghitung similarity dari hasil word embeddingnya. Nah, untuk S global itu didapatkan dengan meranking semua rule yang ada di hasil association rule. Nah, untuk cara menghitungnya adalah pertama ini untuk RI, I berarti rule yang keberapa, I keberapa. Contohnya tadi yang sudah ada di setnya R besar,
yang itu adalah gabungan dari semua rule. Jadi dia M itu adalah size dari R, jadi size dari semua banyaknya rule yang ada di korpus ini. Itu M dikurangi I ditambah I dibagi dengan size-nya dari R tersebut. Nah, R ini memiliki weight A dan weight B. Weight A ini adalah pattern Y dan weight B adalah pattern weight A itu merupakan miliknya pattern X dan weight B itu merupakan patternnya milik Y, seperti itu. Atau kondisi yang kedua itu dibalik, jadi weight A dan weight B itu harus jika A itu miliknya Y maka B miliknya X, atau dibalik weight A itu miliknya Y dan weight B miliknya X juga tidak masalah. Nah, di sini akan dilakukan perankingan dengan mencari nilai maksimum. Nah, di mana contohnya ini weight dari R tadi yang sudah dicari itu cari nilai maksimum dari semua weight R yang ada di size semua rule-nya, lalu akan didapatkan S global. Nah, fuzzy word similar measure ini dia itu biasanya menggunakan 3 linguistic variabel untuk input dan outputnya. Contohnya high, medium, dan low. Untuk menjelaskan suatu kata itu berhubungan dengan query atau high, lalu netral itu medium, dan tidak berhubungan dengan query itu low. Nah, untuk paper ini dia mendapatkan 3 variabel itu yang didapatkan dari menghitung retrieval gain dan retrieval loss. Nah, retrieval gain dan retrieval loss ini dihitung presisi. Nah, presisinya ini menggunakan dataset RCV1. Untuk fungsi keanggotaannya di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu good, bad, and neutral. Good word itu berarti retrieval gain-nya lebih dari sama dengan 0,005. Bad word berarti retrieval loss-nya itu lebih dari 0,005. Dan neutral itu berarti gain dan loss-nya itu kurang dari sama dengan 0,005. Nah, di sini dicoba menggunakan RCV1, itu good itu ternyata dengan menggunakan local measure itu 10,8%. Kata good yang ada di dataset ini, lalu neutral itu 76,4% dan bad itu 12,8%. Dengan global measure itu good itu 14,0%, neutral itu 78,8% dan bad itu 7,2%. Untuk common word itu kata yang soalnya dia menggunakan dataset lain, jadi dia good itu 22,0%, neutral itu 70%, dan bad itu 8%. Metode fuzzy yang kedua adalah fuzzy logic operator, di mana di sini ada 9 rule. Untuk rule 1 itu terpenuhi jika S lokal itu tinggi dan S global itu tinggi, maka fuzzy-nya itu skor fuzzy-nya itu tinggi. Nah, jika skor lokal itu tinggi dan global middle atau neutral, maka dianggap skor fuzzy-nya tinggi. Atau jika sebaliknya S lokal itu middle dan S global itu tinggi, maka S fuzzy-nya juga dianggap tinggi. Di sini ada 9 rule sampai ketika S lokal itu tinggi dan S global itu low, maka S fuzzy-nya itu dianggap medium. Lalu yang ketiga adalah diversifikasi. Nah, diversification ini digunakan untuk merubah hasil fuzzy yang sebelumnya
S fuzzy-nya itu low, middle, dengan kawan-kawan itu menjadi bilangan realnya, di mana paper ini menggunakan centroid method. Nah, untuk hasilnya di sini dia melakukan percobaan dengan beberapa dataset, 6 dataset, dan percobaan 3 matriks, jadi presisi top 5, presisi top 10, dan mean average precision. Di sini juga dia membandingkan dengan beberapa metode seperti WordNet, association, hanya association rule, lalu word to fact CPOW, word to fact skipgram, glove, local embed, sim, fuzzy similarity saja, dan ini yang dipropose seperti itu. Nah, dari hasil ini itu bisa dilihat bahwa misalkan dari presisi 5 itu LM hanya 0,3, BM 0,3, WordNet 0,4, 0,40, association rule 0,40, dan yang paling tertinggi adalah metode propose yaitu 0,45, dan seterusnya.